Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali dalam PJJ untuk bimbingan konseling. Karena kalian pada minggu ini mulai tanggal 13 September sudah bergilir untuk melakukan PTM, pembelajaran tatap muka, di mana kalian digilir secara terjadwal agar bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nanti kalian bisa mencermati dan mengambil hikmah yang terbaik. Berdoa, mulai. Cukup? Baik anak-anak, Bu Guru akan mengulas sedikit tentang kitab PTM. Baik, perlu kita syukuri. Pada kesempatan ini kita telah luang aman untuk melakukan PJJ utamanya. Karena kegiatan secara umum sudah berlangsung sedikit demi sedikit untuk beradaptasi baik secara ekonomi ya, kemudian hal-hal lain juga sudah ada kegiatan di mana kita sudah berangsur mulai menuju normal. Namun anak-anak ya, bukan berarti sudah bebas. Kita uji coba agar kita itu tahu bagaimana kehidupan baru di pasca COVID. Nah, dalam hari ini menjadi kebutuhan kita, prokes ini adalah menjadi gaya hidup kita, pola hidup kita, dan prosedur bagaimana kita untuk menjalani hidup kesehariannya, baik di dalam belajar, di dalam bisnis, di dalam beribadah, di dalam berwisata, di dalam berpesta dan sebagainya. Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi pasca pandemi ini. Nah, kita dengan gigih telah mentaati ya, peraturan untuk menjaga prokes, dan kita itu PJJ di sekian waktu. Nah, pada kesempatan ini tentu kalian memiliki rasa kurang pede dan sebagainya. Karena apa? Masuk ke PTM awal. Nah, di sini ya, perlu disiapkan. Ya. Yang pertama, persiapan secara fisik, di mana persiapan kalian secara kesehatan, kita benar-benar akan terjun dalam masyarakat secara umum, baik kehidupan sehari-hari maupun persekolahan. Nah, tata cara ini secara fisik kita persiapkan. Karena apa? Pembelajaran pada saat ini tidak sebagaimana pembelajaran di kala sebelum pandemi. Ya, anak-anak perlu sadari semua, perlu perhatikan. Ya, karena di masa sebelum pandemi kalian boleh ya, beramai-ramai, bersendau gurau dengan temannya dengan santai tanpa pembatasan prokes yang sebagaimana kita lakukan sekarang. Nah, sekarang kita harus siapkan secara fisik ini. Nah, kita tidak boleh lalai meskipun kita sudah diberi waktu, sudah diberi kesempatan untuk bisa menjalankan pembelajaran tatap muka, hadir di sekolah, Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Namun kita tetap ketat dalam pelaksanaan prokesnya ya. Jadi ini menjadi gaya hidup kita. Jadi secara fisik kita harus taat itu. Nah, kemudian persiapan mental. Nah, kita sudah lama tidak berinteraksi secara langsung dengan teman-teman di sekolah, atau ya, kita menjadi teman baru karena apa? Di tahun pembelajaran kemarin kalian belum saling ketemu meskipun sudah dalam satu ruangan. Ruangan apa? Sekolah maya. Ini sekolah interaktif spensako.id. Nah, besok kalian akan bertemu, dan bertemunya pun sekarang tidak full 32 dalam satu kelas bisa hadir dalam kebersamaan, tapi kita bagi menjadi
2 ya, 16. Nah, mental seperti ini perlu kita siapkan karena temannya ternyata kok hanya separuh. Nah, kemudian tata caranya ya, kita juga harus punya mental yang bagus ya. Karena apa? Kita mengenal teman baru dengan tata cara yang baru. Kalau hanya menghendaki apa yang dia inginkan, mungkin jadi pertentangan dengan temannya. Nah, mental kita juga harus siap. Kita menerima orang lain. Siapa itu? Ya teman kamu. Siapa itu? Ya gurunya. Nah, kita sama-sama menyiapkan mental bahwa kita harus paham bahwa kehidupan sekarang ya, di era pasca pandemi ya, untuk melaksanakan PTM tidak sebagaimana proses PTM sebelumnya. Nah, ini jadi secara mental kita harus bisa menerima orang lain ya, bisa membatasi. Tadi menerima kok membatasi ya, menerimanya iya dengan kondisi teman-temannya, tapi harus membatasi adanya prokes ya. Kemudian mental kita bagaimana? Kita tidak bisa berlama-lama dengan temannya. Kita juga harus memiliki manajemen yang baik. Kita harus menata diri bahwa kita adalah hidup bersama orang lain yang harus saling mengerti, yang harus saling melengkapi, harus saling memaklumi. Jadi ego kita harus kita sesuaikan ya. Idealis kita harus kita luruskan ya. Jadi kita harus tetap idealis, kita harus memenuhi ego, namun kita harus menyusunnya rapi-rapi agar kita apa? Menjadikan orang yang nyaman bagi dirinya dan nyaman diterima oleh orang lain, dan juga nyaman bisa menerima orang lain ke dalam diri kita ya. Jadi dalam PTM ini kita harus meluangkan, harus merelakan, harus memberikan pengorbanan rasa empati kita kepada teman. Nah, baik, kita lanjutkan persiapan juga secara akademik. Persiapan kita secara akademik karena apa? Kita telah bergeser cara-cara belajar di masa PJJ ke masa PTM. Untuk pembelajaran ini ya, secara akademis ya, kalian menyiapkan dengan berbeda ya, yaitu dengan mempersiapkan tata cara belajar di masa sekarang ya. Kesiapan belajar sekarang akan berbeda dengan kesiapan belajar di waktu sebelumnya. Nah, durasi yang kita gunakan di sekolah sangat terbatas. Persiapan untuk mengikuti PTM itu kita juga lebih banyak. Nah, dengan hal semacam ini maka perlu manajemen cara belajar atau secara akademis persiapan kita juga harus menyesuaikan ya. Jadi tata pembelajaran ini memang disesuaikan dalam rangka adaptasi ya. Sehingga dengan waktu yang limit hanya 2 jam di sekolah, kalian harus menggunakannya secara baik-baik ya. Komunikasikan dengan baik kepada guru agar materi bisa kalian cerna dengan baik. Diskusikan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi problem-problem mata pelajaran. Nah, tentunya kalian masih blended dengan PJJ, walaupun pada proses tidak dua. Ya, maksudnya kalau sudah PTM tidak PJJ, tetapi di waktu PJJ kalian masih leluasa menggunakan aplikasi spensako.id. Nah, peringatan lagi anak-anak, untuk kalian yang pada saat ini PTM tidak PJJ, maka kalian bisa mengunjungi di sumber belajar materi yang diunggah oleh Bapak Ibu Guru untuk kalian pelajari sehingga kalian bisa memperoleh materi yang sama ya, bisa memperdalam lebih selain pembelajaran tatap muka. Kemudian anak-anak, persiapan kita juga secara agamis ya. Persiapan agamis ini sangat penting menyertai dalam proses kita ya.
secara fisik sudah, secara mental sudah, secara akademis juga sudah. Kita dalam menyertakan diri dalam kehidupan ini tidak lepas dalam tata cara beribadah dan berperilaku religius ya. Jadi kita tidak lepas dalam keagamaan untuk kehidupan kita sehari-hari, baik dalam masa pandemi maupun masa sudah normal. Peribadatannya tetap kita lakukan seistiqomah mungkin, kita tingkatkan, kita perkuat, kemudian diimplementasikan dalam hidup sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat secara umum ya. Itu tadi penting untuk diri kita, juga persiapan secara sosial. Nah, persiapan sosial kita mengalami lingkup yang baru, sosial, tata cara bersosialisasi kita juga sudah berbeda dengan saat-saat normal sebelum pandemi. Tata cara bersosialisasi kita kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat secara umum harus kita jadikan gaya hidup dan kebutuhan hidup kita agar kita aman, selamat, kita sehat, dan memiliki masa depan yang baik. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesuksesan dalam gerak langkah kita. Berdoa. Alhamdulillah cukup. Baik anak-anak, ada kurang dan lebihnya Bu Guru minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.